Sebenarnya di Jakarta ini sindikat besar, cuman aku cukup bingung ya kenapa sindikat ini tuh tidak terjamah oleh pedofil itu. Tahun depan itu makin benar-benar marak terjadi, lebih banyak dari tahun ini. Ya, lebih sadis nanti. Takutnya yang diculik anak perempuan dijadikan suatu objek untuk hal-hal yang... Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kasus penculikan bocah yang terjadi di Makassar akhirnya menemukan titik terang. Bilqis Ramdhani yang diculik pada 2 November lalu sudah dikembalikan pada orang tuanya setelah polisi menemukannya di Jambi. Bocah berusia 4 tahun itu juga dalam kondisi baik meski sudah dibawa sangat jauh dari rumahnya. Menurut terawangan Caca Carolina, Bilqis sempat mengalami demam walaupun saat ditemukan sudah kembali membaik. Bilqis juga merasakan situasi tidak menyenangkan selama dalam penculikan, sebab ia mulai mengingat dan kangen pada orang tuanya. Tapi benarkah penculikan ini melibatkan sindikat yang kuat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dramatis. Bilqis Ramdhani, bocah berusia 4 tahun yang diculik di Makassar, akhirnya ditemukan polisi. Kembalinya Bilqis ke rumah orang tuanya disambut masyarakat dengan sangat antusias. Sejumlah spanduk selamat datang pada Bilqis juga terbentang di kampungnya. Kondisi Bilqis saat diantar pulang juga sehat, meski Caca Carolina sempat melihat kesehatan bocah perempuan itu mengalami sakit. Kabar ditemukannya Bilqis menjadi kabar baik karena perjalanannya sudah sangat jauh hingga ke Jambi. Penyisiran polisi juga melewati jalan yang tidak mudah karena kasus ini melibatkan banyak orang di banyak daerah. Masih keadaan baik-baik saja, tapi masih rewel karena kangen sama kedua orang tuanya. Dan Bilqis saat ini kondisinya demam. Jejak penculikan terhadap Bilqis Ramdhani sesungguhnya sangat panjang. Menurut Caca, ada jaringan yang sangat kuat melibatkan banyak orang, sehingga kasus ini tidak mudah diungkapkan. Polisi membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk berhasil mengambil kembali Bilqis yang sudah dibawa ke Jambi.
Dalam pandangan Caca, sindikat ini juga melibatkan banyak jaringan yang saling berkaitan. Apalagi kasus serupa Bilqis sangat banyak. Anak-anak yang diculik dijual untuk tujuan yang bermacam-macam, tidak sekadar dijadikan sebagai anak adopsi. Ini sindikat, sebenarnya di Jakarta ini sindikat besar. Cuman aku cukup bingung ya, kenapa sindikat ini tuh tidak terjamah oleh kepolisian. Karena banyak banget nih anak-anak yang diculik untuk dijadikan pengamen, mengemis, disewakan untuk mengemis. Karena ada anak yang umurnya sebaya, terus diiming-iming mau jajan dan dibelikan mainan. Penculikan yang dilakukan terhadap Bilqis memang sudah dirancang dengan matang, melibatkan sindikat yang tidak sederhana. Orang yang mengambil Bilqis juga sudah melakukan pengintaian hingga mempelajari kebiasaan-kebiasaan anak berusia 4 tahun itu. Para pelaku sudah tentu tidak bekerja sembarangan sampai akhirnya berhasil membawa Bilqis keluar dari rumahnya. Sekali lagi, Caca menyarankan agar para orang tua semakin waspada. Sebab kejahatan terhadap anak bisa datang kapan saja dengan cara-cara yang tidak disangka. Ya, jadi gini, sebelum diculik, mereka itu atau si orang tersebut ini sudah melihat, sudah mengintai dan menargetkan siapa-siapa aja yang akan diambil. Kebiasaan-kebiasaan dari anak-anak ini itu dipelajari beberapa hari sebelum terjadinya hilangnya Bilqis. Jadi enggak asal sembarangan. Makanya butuhnya buat orang tua nih sekarang nih harus beberapa berhati-hati banget. Karena kejahatan itu tuh kadang datangnya dari yang kita nggak sangka-sangka. Bisa jadi pelaku ini sudah mengintai Bilqis, bahkan sudah berkenalan dari beberapa hari sebelum kejadian. Tapi benarkah kondisi Bilqis sangat memprihatinkan selama sepekan dalam penculikan? Mengapa jika Bilqis sudah dibawa ke Jakarta pelacakan akan semakin sulit? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Penemuan Bilqis di Jambi adalah salah satu berkah, sebab perjalanan Bilqis masih bisa dilacak sehingga polisi mampu menemukannya. Caca Caroline membayangkan kondisinya akan jauh lebih sulit jika Bilqis sudah dibawa ke Jakarta, sebab akan semakin sulit untuk ditelusuri jejaknya. Meski kabarnya sudah sempat dibawa hingga ke Yogyakarta, tapi beruntung Bilqis tidak langsung dibawa ke Jakarta sehingga pelacakannya masih memungkinkan dilakukan oleh polisi. Bilqis segera ditemukan sebelum dibawa ke Jakarta. Karena kalau sudah dibawa ke Jakarta, nggak bisa. Kondisi Bilqis sesungguhnya sangat memprihatinkan selama dalam penculikan sejak tanggal 2 November hingga dipulangkan polisi pada 9 November. Selama berada di tempat yang jauh dari rumah, Bilqis merasakan penderitaan yang berat. Walaupun baru berumur 4 tahun, ia merasa sedih yang sangat dalam, sebab selama ini memang tidak pernah jauh dari orang tuanya. Lebih dari semua itu, Bilqis termasuk yang susah dekat dengan orang asing. Bilqis merasa kangen orang tuanya itu pas malam hari. Di hari pertama tapi malam hari. Karena
ya namanya anak kecil ya, pasti susah untuk tidur sama orang lain, kecuali sama orang yang dia kenal. Nah, si Bilqis ini di awal kenapa kenapa mau ikut, karena di beberapa hari sebelum kejadian itu yang tadi aku bilang, mereka berusaha mendekatkan diri, membaca situasi. Kan dipelajari nih anak-anak mana yang orang tuanya sering mantau, anak-anak mana yang dia lebih sering main sendiri walaupun ada orang tuanya di situ. Kasus penculikan anak sesungguhnya bukan kasus baru. Selama ini sudah sangat banyak kasus serupa dengan rupa-rupa cerita. Tapi Bilqis Ramdhani termasuk yang beruntung karena berhasil ditemukan polisi lewat pengejaran sepanjang 1 pekan. Cepatnya polisi berhasil mengungkapkan kasus ini sudah pasti berkat kemajuan teknologi yang semakin canggih, termasuk penyebaran informasi tentang penculikan yang gampang viral. Beda dengan di tahun-tahun silam yang sulit ditemukan karena orang tidak mudah mengakses informasi. Sebenarnya dari dulu ya, banyak banget yang anak-anak hilang, terus cuman bedanya kalau dulu itu kan kita kekuatan media sosial itu nggak sebesar sekarang gitu loh. Nah kalau sekarang kan dikit-dikit viral, mudah untuk memviralkan berita, mudah untuk menyebarkan informasi, bahkan foto apa segala macam gitu. Kalau dulu kan emang benar-benar yang orang-orang tuh punya keterbatasan. Kedepannya nanti itu akan lebih banyak lagi. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya mudah untuk beradaptasi sama orang baru, karena anak-anak sekarang ini nggak kayak yang mungkin anak-anak yang di zaman dulu yang emang benar-benar susah untuk didekati. Justru anak-anak sekarang itu mudah banget untuk didekati, sangat ramah seperti itu. Jadi harus hati-hati, ke depannya ini akan makin banyak, bahkan lebih sadis. Tapi benarkah kondisi Bilqis pasca penculikan akan berbeda? Mungkinkah ada trauma pada bocah berusia 4 tahun itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kembalinya Bilqis Ramdhani, bocah 4 tahun yang diculik dari Makassar, memang sudah ditemukan. Polisi juga sudah mengembalikan kepada orang tuanya, tapi persoalan tidak sesederhana itu, sebab masih ada rentetan dampak yang tak tampak. Lewat mata batinnya, Caca justru mencemaskan kondisi psikologi Bilqis pasca diculik. Walaupun sudah kembali ke pangkuan orang tua, tapi bisa saja Bilqis merasakan trauma yang tidak diketahui orang tuanya. Kondisi itu yang juga harus menjadi perhatian, apalagi Caca melihat setelah Bilqis masih akan banyak kasus serupa yang terjadi di waktu mendatang. Ya, lebih sadis nanti. Takutnya yang diculik anak perempuan dijadikan dijadikan suatu objek untuk hal-hal yang tidak senonoh. Pedofil itu tahun depan itu makin benar-benar marak terjadi, lebih banyak dari tahun ini. Kembalinya Bilqis ke rumah orang tuanya adalah kabar yang menggembirakan buat siapa saja. Peristiwa ini sekaligus bisa menjadi pelajaran buat para orang tua agar semakin berhati-hati menjaga putra-putrinya. Kasus ini juga semestinya menjadi perhatian pihak-pihak terkait agar tidak terulang kembali. Soal dugaan orang-orang terdekat yang ikut terlibat dalam kasus ini, Caca tidak bisa memberikan gambaran yang dilihatnya. Kalau orang tuanya Bilqis terlibat, pasti si perempuan yang tertangkap itu akan buka suara.
pembelajaran buat para orang tua di luar sana ya, mau kalangan menengah ke atas, menengah middle atau menengah ke bawah, harus berhati-hati di lingkungan sekolahan, lingkungan entah sekolah minggu, entah di lingkungan ngaji mereka, ibadah atau tempat ibadah mereka, pas segala macam itu harus berhati-hati. Karena apa? Manusia sekarang ini lebih berbahaya daripada hewan. Bilqis Ramdhani yang hilang diculik sejak awal November lalu akhirnya ditemukan. Penelusuran polisi bahkan sampai ke Jambi untuk menyisir hilangnya bocah berusia 4 tahun itu. Semogalah kasus Bilqis tidak terulang lagi pada anak-anak yang lainnya sehingga kasus perdagangan anak bisa dihentikan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.